ini dengan nomor induk mahasiswa 2018 000821. Metodologi pengembangan sistem terstruktur. Metodologi pengembangan sistem pendekatan terstruktur mengenalkan penggunaan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem yang terstruktur. Tujuan pendekatan terstruktur adalah agar pada akhir pengembangan perangkat lunak dapat memenuhi kebutuhan user, mudah dipahami, dan mudah dirawat. Terdapat beberapa pendekatan untuk mengembangkan sistem. Ada dua pendekatan yang dipandang dari metodologi yang digunakan, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan terstruktur. Ada dua pendekatan yang dipandang dari sasaran yang dicapai, yaitu pendekatan sepotong dan pendekatan sistem. Ada dua pendekatan yang dipandang dari cara menentukan kebutuhan sistem, yaitu pendekatan bawah naik dan pendekatan atas turun. Ada dua pendekatan yang dipandang dari cara mengembangkannya, yaitu pendekatan sistem menyeluruh dan pendekatan moduler. Ada dua pendekatan yang dipandang dari teknologi yang digunakan, yaitu pendekatan lompatan jauh dan pendekatan berkembang. 6 ciri-ciri utama yang mendukung pendekatan terstruktur. 1. Memanfaatkan alat-alat pemodelan. 2. Merancang berdasarkan modul. 3. Bekerja dengan pendekatan top-down. 4. Dilakukan secara iterasi. 5. Kegiatan yang dilakukan secara paralel. 6. Menggunakan perangkat lunak pendukung proses pengembangan. Metode ini hanya memberikan tahapan pengembangan sistem. Cara pengembangan sistem. Metodologi pendekatan terstruktur memberikan cara top-down dan cara dekomposisi. Cara top-down dimulai dari atas, yaitu kebutuhan informasi pemakai, dan turun sampai ke data untuk memenuhi kebutuhan informasi. Cara dekomposisi adalah cara memecahkan sistem yang rumit menjadi beberapa bagian, yang disebut dengan modul-modul yang lebih sederhana. Kemudian modul ini dirangkai kembali menjadi sistem yang utuh, yang dimana keduanya mempunyai keunggulan, yaitu yang pertama, membuat sistem yang rumit menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami dalam bentuk modul-modul yang lebih sederhana. Yang kedua, dapat dilakukan pembagian kerja mengembangkan sistem sesuai dengan modul-modulnya. Yang ketiga, sebagai dokumentasi yang baik untuk memahami sistem. Dan yang keempat, menyediakan jejak audit dan proses menemukan kesalahan yang baik jika ada beberapa kesalahan yang ingin diperbaiki. Alat-alat pengembangan sistem. 1. Alat-alat komunikasi dianalisis. Alat-alat komunikasi yang digunakan di dalam tahap ini adalah bagan air sistem dan bagan air dokumen, diagram arus data, dan kamus data. Gambar ini menunjukkan suatu bagan alir sistem. Gambar ini menunjukkan proses dekomposisi dari diagram arus data. 2. Alat-alat komunikasi di tahap analisis. Alat-alat komunikasi seperti A. Bagan alir program dapat digunakan untuk menggambarkan proses dari program modul-modul yang ada di bagan terstruktur. Gambar ini merupakan contoh suatu bagan alir program. B. Bagan terstruktur digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan hubungan elemen data dan elemen kontrol antara modul-modul sistem secara berjenjang. C. Tabel keputusan. Tabel keputusan adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika penyeleksian kondisi dalam program. D. Pseudocode. Pseudocode dibutuhkan oleh teknisi sistem untuk membangun sistem secara fisik. Pseudocode berbasis pada statement-statement dari bahasa program yang akan digunakan oleh programmer. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bye.